Oke. Ya, di sini ada persamaan regresi dulu. Yaitu bunyinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Ya, di mana Y itu adalah variabel terikat atau dependent variable. Ya, terikat atau variabel dependent. Dan X adalah variabel bebas. Atau nama lainnya adalah variabel independent. Ya, hari kebebasan, Independence Day, berarti variabel bebas. Atau dalam tanda lain, ini bisa dijadikan sebagai peristiwa satu atau nama lainnya apa? Sebab. Dan yang Y adalah variabel peristiwa 2 atau akibat. Ya. Sebagai contoh saya ambil satu topik tentang kualitas pengajaran. Ya, misal ambil contoh X-nya itu kualitas pengajaran. Berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Ya. Oke. Jadi kan ini peristiwa pertama ya. Nggak mungkin kepuasan konsumen akan baik kualitas. Ada aneh sih. Jadi ada sebab. Sebabnya adalah kualitas pengajaran akan memberikan akibat terhadap kepuasan mahasiswa. Atau ini peristiwa satu dan kepuasan mahasiswa adalah peristiwa keduanya. Ya, karena ada sebab maka ada akibat. Misal biaya promosi, penjualan. Biaya promosinya tinggi, penjualan atau keuntungannya akan makin tinggi. Itu harapannya, tapi tidak selalu berlaku hal serupa. Ya. Lalu ada misal contoh lain lagi, citra atau image daripada perguruan tinggi akan mempengaruhi kepada kepuasan mahasiswa. Ya, kalau image-nya bagus, citra perguruan tingginya baik, akan mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Atau juga bisa juga tentang misal SDM, dunia manajemen sumber daya manusia, misal sebagai topik ambillah katakanlah kompensasi akan berpengaruh terhadap kinerja, kompensasi akan berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Seperti itu ya. Atau motivasi dari atasan juga akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan karyawan. Seperti itu ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Sampai di sini cukup bisa dipahami ya ilustrasi gambaran tentang regresi linier sederhana. Ya, rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Ya, nanti A-nya diturunkan, B-nya juga diturunkan. Ya, nanti kita akan pelajari atau ulang kembali rumus-rumus yang matematik statistika ekonomi sebelumnya. Ya, oke. Nah, A ya, A itu rumusnya adalah sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y. Nah, ini nggak usah dihafal, teman-teman. Yang penting nanti ketelitian kalian pada saat mengerjakan. Saya pun juga orangnya, ya kebetulan saya hafal rumusnya sih. Ya, jadi, kalau nggak hafal juga nggak apa-apa. Nanti bisa pakai program SPSS juga muncul hasilnya kok. Ya, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Bedakan ya nanti ini dengan yang ini. Nanti saya akan jelaskan menggunakan tabelnya. Ya, oke, itu rumusnya. Ya, sudah saya buka, lalu dimasukkan Y sama dengan A ditambah BX. Nanti A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Oke. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke
contoh soalnya saja ya. Oke, ini tadi saya bilang kualitas pengajaran ya sebagai X ya atau independent variable, dan satu lagi adalah kepuasan mahasiswa sebagai Y. Oke, nah ini angkanya didapatkan dari skala Likert ya nanti ya. Misal ada jawaban responden 4, 5, 3 gitu ya. Nah, makanya ini totalnya menjadi 13, 13, 10 dan seterusnya ya. Itu didapat dari skala kuesioner ya, yang mungkin kalian pernah mengisi angket ya. Nah, ini hasil jawaban respondennya. Maaf tulisannya agak turun naik ya. Nih, ini kualitas pengajaran. Kepuasan konsumennya, kepuasan mahasiswanya adalah juga sama, didapatkan dari skala Likert atau jawaban responden dari angket. Ya, ini totalnya 12, 13, 12, 12, 11, 12, 12, 14, 12, 10. Ya, langkah pertama kalian totalkan dulu ke bawah. Silahkan ditotalkan, boleh. Bisa dibantu X-nya. Oke, udah ya, dapat ya. Saya udah dapat 115. Ini untuk sigma X. Nanti sigma X ini bentuknya sigma ya, atau total ya. Sedangkan ini 120 harusnya. Kita coba cek apakah 120 atau bukan. Ya, 120. Ya, ini sigma Y. Jadi kita sudah punya sigma X 115, sigma Y 120. Dicoret-coret dulu di kertas. Ya. Sigma X-nya dapat 115, sigma Y-nya didapat 120. Ya. Lalu kita buat tabel tambahan dulu ya. Selesaikan dulu tabel-tabelnya. Yang berikutnya adalah X, Y. Berarti perkalian X dan Y. 13 kali 12, 13 kali 13, dan seterusnya. Ya, pelan-pelan aja. Ya, ini 156, ini 169, 120, 144, 99. Ya. Yang bisa dihitung manual, asalkan teliti. 132, 144, 196 sepertinya, 14 itu. 144 lagi. Dan terakhir adalah 90. Ini juga ditotalkan teman-teman ke bawah. Nah, berikutnya cari X kuadrat dan Y kuadrat ya. Ini bisa diturunkan, ini dikuadratkan, kuadratkan. Berarti 169, 169, 100, 144, 81, 121, 144, 196, 144, 81. Ditotalkan berapa, dan yang terakhir Y dikuadratkan ini ya. Oke, 12 kuadrat, 144 lagi, 169, 144, 144, 121, 144, 144, 196, 144, 100. Nah, totalkan juga ya sama ya. Oke. Ini total juga, semua ditotalkan. Ya, nanti waktu UAS juga nggak sampai 10 lah, nggak sebanyak inilah. Sebagai contohnya paling 5 angka aja. 1394. Ya, ini 1394.
Jadi kalian sudah punya tambahan lagi satu, yaitu XY. Sigma XY-nya ditulis di kertas lagi 1394. Berikutnya untuk yang X kuadrat sama aja 169, 169, 100, 144, 81, 121, 144, 196, 144, 81. 1349. Hati-hati ya, kebalikan ya itu ya. 1349 yang ini. Nah, kita sudah punya sigma X kuadrat lagi juga. 1349. Dan yang terakhir adalah 144, 169, 144, 144, 121. Hasilnya Berapa hasilnya? Hah? Hasilnya 1450. Oke, 1450. Betul. Terima kasih bantuannya ya. Oke, 1450 ya. Berarti kita sudah terisi semuanya prosesnya. Oke. Oke, di sini saya salah. Kok bisa? Oke. Ya, layar saya kayaknya ada gangguan. Udah bisa. Tadi ada gangguan. Aduh, sebentar. Ya, ini 1450 ya harusnya ya. Ini kena di tools yang ini ya. 1450 ya. Oke. Ya, 1450 ya. Untuk si sigma Y kuadratnya 1450 ya. Oke. Nah, kita berarti sudah punya semua, tinggal masukkan ke rumus-rumus kita ya. Oke. Usahakan cepat ya, ini meramunya mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, nanti tinggal masukkan ke rumus besarnya. Ya. Oke, kita menghitung dulu A sama B-nya dulu deh. Kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya dulu. Ya, berarti persamaan regresinya bunyinya Y sama dengan A ditambah BX ya. Y sama dengan A plus BX. Di mana A sama dengan tadi sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Tadi kita dapat ya, kalau perlu di sini ditulis dulu deh. Sigma X-nya 115, sigma Y-nya 120, sigma XY-nya 1394, sigma X kuadratnya 1349, dan sigma Y kuadratnya 1450. N-nya sendiri adalah 10 data. A-nya adalah sigma Y 120 dikali sigma X kuadrat. Hati-hati ya, ini ya sigma X kuadrat ya. 1349 dikurang 115 120 dibagi N-nya 10 dikali 1349 dikurang X dikuadratkan 115 dikuadratkan. Ya, sebenarnya ini bisa cepat pakai kalkulator kalau kalian punya fungsi fraction. Ya, tapi saya ajarkan dulu manualnya lah, nggak apa-apa. Jadi tulis 161880 dikurang 115 120 13.800 dibagi 13490 dikurang 115 kuadrat 13225. Ya, ini tinggal dikurangkan aja terus dibagi. Enggak. 120 kok besar sekali ya, sebentar. Kecil banget. 120 Y-nya kali sigma X kuadrat 1349 161880 115 kali 120 ya sih 13800. Oke.
16.1880 dikurang 13.800 masih 14 ribuan. Bapak itu yang atas teh sigma XY atau sigma X? Yang Sigma. sebelah kanan. Oh iya, sigma XY, maaf. Makanya kok jadinya kecil ya. Benar. Saya lupa. Ketinggalan XY-nya. Berarti yang mana? 13.94, pantesan kecil banget. Terima kasih. Iya, betul. 13.94. Makanya saya juga bingung kok. Angkanya kecil. Ya, betul. 13.94 dikali 115. Ya, jadi saya yang salah. Oke, 16 kosong ya. Oke, pantesan kok. Selisihnya jauh. Ya, oke, betul. 16 0 3 10 ya. Berarti atasnya berubah. Oke. 16 0 3 10 ya. 15 70 ya. Oke. Sebelum terlanjur sampai jauh. 15 70. Ya, bawahnya udah betul ya. Oke. 13 490 dikurangkan 13 225. 265 ya. Oke. Hasilnya berapa? Kita lihat. Hasilnya adalah 59245. Ya, kalau di SPSS nanti munculnya 5925 gitu ya. Tapi kita 4 desimal jadi 5,9245. Nanti akan selisih sedikit dengan hasil SPSS memang. Ya, karena kita menggunakan 4 semuanya, jadi akan pengaruh sampai hasil akhir ya. Jadi itu rumusnya A seperti itu ya, teman-teman ya. Hasilnya kita tulis dulu 59245. Oke. B-nya berapa? Ya. Oke, B-nya tinggal ditumpuk di sini aja ya nanti ya. Saya hapus dulu. Karena kan ininya ada di sebelah kanan kita. Ya, A-nya 59245. Oke, sekarang Meci baru masuk. Tumben. Siang banget Meci. Meci baru bergabung. Oke. Ya, kita ke B ya. B cukup gampang sih rumusnya, teman-teman ya. Yang B kita coba pakai warna. Ya, oke. B ya. Sekarang yang B ya, ini harus ini aja teliti ya. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Beda ya antara X kuadrat dengan X dikuadratkan. N-nya tadi 10, XY-nya adalah 1394 dikurang 115 kali 120 dibagi 10 dikali 1349 dikurang 115 kuadrat. Tadi udah dihitung CDA-nya. 10 13 940 dikurang 115 120. Nah, yang tadi itu 13.800 ya, salah tadi. Oke, dibagi ini 940 ya. 13.490 dikurang 115 kuadrat. 13.225. Ya, kalian ikutin dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan ya, karena ini materinya sangat banyak. Ya, 140 dibagi 13.490 kurang 13.255. 265. 140 dibagi 265. Oke, 05283. Mudah-mudahan betul lah. Oke, itu baru B ya. Berarti Y sama dengan A plus BX. Ya, nanti kalian artikannya seperti apa ya? Kita akan lihat ya. Oke, dihapus dulu yang persamaan ininya, huruf-hurufnya. Oke, jadi persamaannya kan kita sudah dapat ya tadi A-nya kan 245 ya tadi ya 59245. Oke, Y sama dengan A plus BX
sama Y sama dengan 59245 ditambah ini ya B-nya ya. Berarti artinya apa? Y itu apa? Variabel dependen. Dalam hal ini variabelnya kepuasan mahasiswa. Ya. Terus X-nya adalah variabel kualitas pengajaran. A-nya siapa? A-nya adalah konstanta. Nanti dilihat lagi ya di bahan yang statistika ekonomi ya, itu sudah saya jelaskan itu. Ya, konstanta. Besarannya 59245 yang artinya ini waktu UAS kayaknya nggak ditulis artinya. Ketika ya kualitas pelayanan naik satu satuan, kualitas pelayanan maaf sebesar 0, nggak ada kualitasnya 0 ya, sebesar 0, kepuasannya sudah ada sebesar 5. Kepuasan mahasiswa adalah 5,9245. Ya, yang B adalah koefisien regresi. Besarannya berapa? 0,5283. Artinya ketika ya kualitas pengajaran naik satu satuan, bukan pelayanan sih, pengajaran naik satu satuan, maka apa? Kepuasan naik juga ya, sebesar 0,5283 ya. Koefisien regresinya di sini Muhammad Nasr. Oke, ya. Jadi ketika saya ulang ya, koefisien regresi 5,283 itu artinya ketika kualitas pengajaran naik satu satuan, maka kepuasannya akan naik sebesar koefisiennya itu, ya. Kualitas pengajaran bukan pelayanan. Oke. Saya, ini nanti dilihat lagi ya di statistika ekonomi kemarin. Pengajaran. Ya, kalau A pasti sama ya. Ketika kualitas pengajarannya 0, kepuasannya itu sudah ada sebesar 59245. Ya. Oke, bisa ya. Itu baru bagian part pertama. Ya, sekarang kita menuju ke part kedua, yaitu kita akan menguji ya, uji pengaruhnya. Apakah ada pengaruh atau tidak? Bisa melalui dua rumus. Yang pertama uji T dan yang kedua uji F. Kita coba dulu ya uji T-nya terlebih dahulu. Ya. Oke, uji pengaruh. Yang pertama uji T ada dua yaitu uji T dan uji F. Atau uji ANOVA ya. Uji T yang kemarin lagi T ya. Kita coba dulu yang T. T itu ada rumusnya B per SB. Nah, apa SB? Itu namanya standard error. Nah, SB sendiri didapat dulu lewat rumus SYX dibagi akar dari sigma X kuadrat. Nah, ada rumusnya ya teman-teman ya. SB didapat dari SYX dibagi sigma X kuadrat per sigma X kuadrat per N. Ya, oke. Nah, SYX sendiri ini kita hitung juga. Jadi ada 3 rangkap rumus ya teman-teman. SYX bisa saya tuliskan dulu di sini ya di atas. Sama dengan, panjang ini. Nggak cukup, nggak muat ya. Saya tuliskan di bawah saja. Rumusnya memang cukup panjang, jadi 2 rangkap ya. Oke. Jadi sebenarnya amannya kalian cari SYX dulu. Akar dari sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY dibagi N min K min 1. Ya, berarti kita hitung dulu ya SYX-nya ya teman-teman. Oke.
Nah, ini sebenarnya udah tahap 3 sebenarnya. Kita udah menghitung tahap 3, tahap 1, tahap 2-nya seperti biasa ya. Pengujian hipotesis, lalu alfa 5%, baru statistika ujinya. Ya, saya tuliskan rumusnya dulu aja ya. Jadi ini rumusnya saya tuliskan dulu, rumusnya seperti ini untuk uji T-nya. Ya. Tapi ketika kita menjawab soal latihannya tetap 5 langkahnya tetap berlaku. Yang pertama hipotesis penelitian. Bunyinya apa di soal? Ya, bunyinya adalah terdapat pengaruh. Ya. Apa? Terdapat pengaruh kualitas pengajaran terhadap kualitas pengajaran terhadap apa? Kepuasan mahasiswa. Nah, ini akan masuk kemana? Hipotesis penelitian akan masuk ke H1 ya. Di sebelah sini hipotesis statistiknya. Hipotesis statistik. Ya, simbol untuk statistik pengaruh adalah beta. Atau boleh saja B sama dengan 0 dan H1-nya B tidak sama dengan 0. Menurut kalian kalau ada pengaruh itu tidak sama dengan atau sama dengan? Terdapat pengaruh. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Bagus, good ya. Tidak sama dengan berarti itu H1 tidak terdapat pengaruh ya. Berarti ini keterangannya yang ini terdapat pengaruh ya sesuai dengan hipotesis penelitian. Ya, sambung sendiri ya. Ini yang H0-nya tidak terdapat. Lanjutkan sendiri ya. Oke, itu baru tahap 1, tahap 2-nya diketahui alfanya 5% ya. Oke. Nah, A2 itu alfa 5% dan T-nya sama dengan 5%, tapi di sini ingat ada batasan derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu N min K min 1. Berarti N-nya tadi 10, K itu selalu 1. Kenapa 1? Karena K itu menunjukkan variabel bebas atau independen kita adalah kualitas pengajaran. Ya, hanya ada 1 kan. Berarti N min K min 1, 10 dikurang variabel bebasnya 1 dikurang 1 lagi menjadi 8. T 5% anggap 2 arah karena tidak ada tanda positif atau negatifnya ya. Tidak ada tanda positif atau negatifnya. Jadi anggap 2 arah. 2 arah 8 ya. 8 2 arah. Kita akan lihat berapa. 2 arah tutil yang dilihat 5%, DK-nya 8. Ini teman-teman. 0,05 2 arah 8. 2306. 2,306 ya. Ini ya. 2,306. Oke. Oke, 2,306. Tuh. Nah, ini yang jadi penguatnya nanti, plus minus ya. Nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, tapi ini kalian nggak usah gambar, tetapi pakai kriteria. Ketika T hitung, ya, ketika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0, maka H1 diterima. Ya. Kalau lebih besar hitungnya atau statistiknya sama aja. Ya, nanti kita hitung lewat tahap 3 tadi. Tahap 3 tadi ada S. Pertama ngitung apa? S, Y, X terlebih dahulu ya. Oke. S, Y, X-nya terlebih dahulu yang dihitung.
SYX. Lama-lama hafal sih sebenarnya rumus-rumus gini. Saya sebenarnya udah agak lupa, tapi diingat lagi, cukup ingat ya. Sigma Y kuadrat dikurang A sigma X B sigma XY. Oh, ininya A sigma Y, maaf, salah. Oke, dikurang N min K min 1. Ini baru tahap pertama ya. Sigma Y kuadratnya tadi ada ya, dilihat lagi ya di catatan kertas kalian. Ini harus nyatet di kertas dulu sih memang ya. Oke, tapi kenapa saya ajarkan ya karena ini masuk kurikulum sih gitu ya. A-nya tadi berapa sudah dicatat di kertas lagi ya, 5,9245 dikali sigma Y kali sigma Y. Sigma Y-nya 120. Dikurang B-nya tadi 0,5283 dikali dengan sigma XY-nya tadi 1394 ya. Dibagi N min K min 1. Berarti tadi sudah ya 8 ya ini ya karena sudah menghitung di atas. Oke, tinggal dibagi aja teman-teman ya. Ini jangan lupa ini dikali dulu, terus ini dikali juga ya. Saya tembak hasil akhirnya langsung aja ya sebentar. Berapa ya SYX-nya? Pakai fraction aja nanti di kalkulatornya. Oke, hasilnya 5712. Kok bentar, saya salah nggak ya kira-kira? Kok jauh sekali tadi? Ya. 05283 kali 1394 dibagi 8. Salah lagi. Ntar ini memang harus teliti ya teman-teman. Kalau mau dihitung bertahap juga nggak apa-apa sih. Kali 120 dikurang 05283 dikali 1394 dibagi 8. Duh, error lagi ya. Kenapa ya? Sebentar. 1450 dikurang 59245 kali 120 dikurangkan dengan 05283 kali ya 5712 hasilnya ya. SYX-nya sama dengan 5712. Ya, itu baru SYX ya, 5712. Ya, jadi beda desimal di sini juga ternyata berpengaruh ya. Tadi saya nuliskan 5925 hasilnya bisa 60 sekian, jauh ya. Jadi kalian paling aman tuh 4 desimal ya, karena saya tadi udah ngitung hasilnya 60 sekian. Ternyata karena pembulatannya beda sedikit ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Ya, itu SYX akan menjadi dasar untuk perhitungan SB, teman-teman ya. Langkah kedua adalah menghitung SB-nya. SB nggak tahu susah sih. Baru masuk. Mau udah masuk. Oke, ya. Oke. Sekarang kita menuju ke tahap berikutnya yaitu SB ya. SB sama dengan SYX per akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Oke. SB-nya sama dengan 05712. Sigma X kuadratnya berapa tadi? 1349.
dikurang sigma X-nya 115 dikuadratkan dibagi 10. SB-nya sama dengan 05712 dibagi akar dari 1349 dikurang 115 dikuadratkan dibagi 10. 1322,5. SB-nya adalah 5712. Langsung aja ya dibagi berapa ini? Akar 1349 dikurang 1322,5. 5,1. Kok besar sekali ya, sebentar. Ya, mungkin betul sih, betul kayaknya. Oke, dicoba dulu 5712 dikurang dibagi 5,1478. Oke, 0,11 jawabannya. Oke, ini SB-nya ya teman-teman. SB menjadi dasar untuk perhitungan T. Jadi 3 rangkap ya. Ini materi yang sebenarnya agak sulit di regresi itu karena rangkap-rangkap ya. Oke, T statistiknya ya sekarang ya. T statistiknya adalah B per SB. Kalau udah ini enak, B-nya tadi mengacu ke B ya. Hasil B persamaan A plus BX ya, 5283 ya. 5283 dibagi 10. 110 hasilnya. 1110 ya, hasilnya berapa? Silahkan dicek dulu. 0,5283 dibagi 0,1110 ya, 4,7595 ya. Oke, itu hasilnya teman-teman ya. Oke, harusnya hampir sama dengan hasil SPSS kita. Ya, harusnya hampir sama nih. Beda sedikit. 4767 ini 47595. Ya, mendekati 60 lah. Ya, jadi tidak terlalu jauh karena desimal kita sudah mengikuti 4 desimal. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai di sini masih bisa dipahami dulu ya, paling enggak ikuti alurnya dulu. Nah, tadi katanya tahap keempat nih ya, sekarang kita tahap keempat membandingkan dengan T-tabelnya kita. T-tabelnya ini ya, 2306. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya, T hitungnya kan atau T statistiknya lebih besar ya. Oke, nggak bisa diubah ya. Sebentar, ini kok nggak bisa berubah warna. Nggak bisa ubah warna. Oke, bisa. Oke, keempat ya. Keempat itu ketika T hitung atau statnya lebih besar T tabel, maka H1 diterima. Nah, karena kita hasilnya 4,7595 lebih dari, maka H1 kita diterima. Berarti apa kalau H1 diterima? Berarti kesimpulannya adalah kelima, terdapat pengaruh antara kualitas pengajaran dengan terhadap, bukan dengan tapi terhadap apa? Kepuasan mahasiswa. Betul ya, kesimpulannya adalah terdapat pengaruh kualitas pengajaran. Nah, ini paling lama kalau ngerjain soal kayak gini, paling lama. Ya, bisa setengah jam sendiri satu soal. Ya. Jadi perhatikan waktu ya. Kalau enggak, kalian bisa langsung aja pakai SPSS aja hasilnya. A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Nanti sigma Y kuadrat X kuadratnya kalian tetap harus manual. Terhadap kepuasan mahasiswa. Ya. Atau sebenarnya pakai kalkulator saintifik bisa sih.
Cuman tergantung kalkulatornya masing-masing, tidak akan sama cara. Ya, oke. Itu ya teman-teman ya, udah 5 tahap untuk uji T. Ya, sebenarnya ada satu uji lagi, tapi saya buka dulu SPSS-nya ya. Caranya baru kita melanjut ke uji F. Ya, uji korelasinya nggak usah lah terlalu panjang nanti. Ya, uji pengaruh aja ya. Oke. Banyak sekali soalnya kalian sebenarnya 2 SKS sih, tapi ya sudah nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut dulu sedikit dengan SPSS ya. Angka-angka tadi kita pindahkan ke input SPSS. Ini kita input dulu ya. Share dulu, saya share dulu. Oke, ada lama belum ke ini. Ya, belum lengkap menunya. Sebentar. Oke, saya stop dulu deh. Ya, pastikan kalian udah punya SPSS ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini. Tapi kok belum maximum file. Oke, variable view ya. Seperti biasa kita masuk variable view dulu ya. Oke. Variable view-nya apa? Tadi ya, teman-teman ya. Kualitas pengajaran. Bisa disingkat KP saja. Ya. Terus yang kedua kepuasan mahasiswa. Kalau mau melengkapi di mana? Di label. Ya, kualitas pengajaran. Dan yang bawah kepuasan mahasiswa. Ya, itu di variable view. Pastikan tipenya skill. Ya, kualitas pengajaran, kepuasan mahasiswa. Scale, masukkan angkanya saja ya langsung ya. Oke. Kok ininya error ya? Sebentar. Kayaknya SPSS saya error. Harus saya buka lagi aja deh. Sebentar. Tunggu aja sebentar ya. No. Sebentar saya buka lagi karena kayaknya SPSS saya error. Ya. Nanti bisa dicoba ya, teman-teman ya. Oke, uji F nanti lebih gampang kok. Rumusnya ya sebenarnya tabelnya panjang, cuma rumusnya tidak terlalu banyak, hanya 2 rumus. Ya, rumusnya pun pendek sih. Tadi kan rumusnya sampai 3 step ya. Gitu. Kalau ini rumusnya hanya membagi saja yang sudah ada gitu ya. Terus jauh lebih mudah. Mungkin nanti kalau di UAS saya keluarkan yang uji F saja sih. Kalau uji T, saya takutnya kalau kalian ketemu akar itu biasanya salah gitu ya. Bukan salah sih, nggak teliti. Saya pun tadi ngitung kok kurang teliti di uji F, uji akarnya itu tadi, SYX-nya tadi. Ya, SB-nya juga bawahnya ada akarnya lagi ya. Jadi double akar lah. Ya, jadi kemungkinan besar saya pasti keluarkan yang uji F ya, karena di kampus lain pun saya pernah kasih les di Unpar, dosennya memberikan uji F ya, karena lebih gampang rumusnya. Oke, tampilan pertama seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin saya share screen dulu, tampilan layar SPSS seperti ini ya. Lalu langkah pertama ke variable view tadi KP dan KM. KP adalah kualitas pengajaran. Dan KM adalah kepuasan mahasiswa. Oke, data view, setelah itu masukkan angkanya ya, secara berurutan ke bawah. Ini hasilnya 13, 13, 10, 12, 9, 11, 12, 14, 12, 9. Ya. 12, 13, 12, 12, 11, 12, 12, 14, 12, dan 10. Oke, selesai menginput, kita lakukan pengolahan. Ya,
Langkah untuk SPSS-nya adalah analyze, tetap menunya semua di analyze. Untuk regresi ya klik regression dong. Ya, linear. Ya, saya ulang, analyze tetap di analyze, maksudnya menganalisis. Menganalisis apa? Regresi linear. Ya, regresi linear. Ya, karena sederhana berarti nanti X-nya hanya ada satu. Ini sudah jelas dependennya siapa, independennya siapa. Saya harus tentukan dulu dan benar. Ya, kualitas pengajaran adalah KP sebagai independen dan kepuasan mahasiswa sebagai dependen. Ya, ini harus benar dulu. Saya riset lagi, kualitas pengajaran adalah independen atau variabel bebas ke independen dan kepuasan mahasiswa ke dependen atau variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhinya. Lalu klik OK saja. Ya, gampang sekali. Saya share screen yang outputnya dulu. Oke, nih hasilnya sama teman-teman. Nih, lihat konstannya dulu ya. Cara bacanya adalah lihat dulu ini. Ini untuk menentukan persamaan regresi tadi. A ditambah BX. Tadi 59245. 4 desimal ya. 59245. Kalau di hitungan manual di SPSS langsung 5925. Ya. Dan B-nya adalah 0,528. Ini bacanya di depannya ada titik, itu berarti ada 0. 0,528 itu untuk hasil SPSS. Kalau kita tadi 0,5283 ya. Tapi kalau kita pakai hasil yang 3 desimal di sininya tidak akan 4767. Ya, tapi saya sudah mencoba, hasilnya malah jadi lebih kecil lagi, sebesar 4,46. Kalau saya mengikuti dengan 3 desimal. Jadi ini mungkin SPSS menghitungnya mungkin sampai 5-6 desimal, tetapi yang muncul hanya 3 desimal gitu loh. Ya, jadi kalau makin desimalnya makin banyak belakangnya, makin valid, makin detail angkanya. Ya, tadi saya coba 4 desimal, hasilnya juga masih sekitar 47 berapa tadi ya, 476 sekian lah. Belum menyentuh 4767 tapi 475 sekian ya. Tadi sudah dihapus slide word putih, slide putihnya. Sudah dihapus atau belum saya lupa. Ya, itu hasilnya juga masih jauh dengan hasil SPSS kita ya. 47595 pada hasil SPSS tadi 476 ya. Jadi memang itu mungkin hasil SPSS-nya dia aslinya desimalnya bukan 3 desimal tetapi lebih dari 3 desimal, 4767. Di kita tadi 4759 sekian ya. Tidak terlalu jauh lah. Yang penting kalian bisa aja. Enggak, kalau kalian nanti hasil T-nya berubah jadi 3, berarti itu salah karena selisihnya terlalu jauh ya. Jadi T-nya hampir mendekati dengan yang manual kita ya. Sekarang uji F. Uji F bentuknya seperti ini nih. Ngeri enggak? Bentuknya kok serem gini Pak? Ya, emang bentuknya memang harus menghitung tahapannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tahapannya harus JK regresi, JK residual atau JK error dan JK total serta menghitung mean square serta F-nya nanti ya. Tapi namanya akan berubah teman-teman ya. Jangkauan kuartil namanya kita ubah menjadi Indonesia, jangkauan kuartil atau sum of square bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya sum of square, bahasa Indonesia jangkauan kuartil. Ya, ini rata-rata jangkauan. Ya, nanti kita nggak usah di translate disingkat aja boleh ya. Nggak usah dijelaskan panjang lebar ya, tapi cukup disingkat saja ya. Saya clear ini ya. Nah, tetap sama ya, untuk uji F juga kalian harus melalui mekanisme hipotesis penelitian ya, sama terdapat pengaruh ya. Saya cuma buatkan template-nya seperti ini saja ya. X terhadap Y ya, saya nggak usah tuliskan lengkapnya ya. Terus hipotesis statistiknya ya, lalu H0 H1 keterangannya juga sama seperti tadi ya, simbolnya juga sama beta tidak sama dengan 0, yang ini tidak terdapat, yang bawah terdapat
Ya, ini untuk hipotesis. Yang kedua, alfanya tetap 5%. Nah, ini yang berbeda F sekarang. F stabil. Ya, ada apa ya namanya? V1, ada V2. V1 itu nilainya adalah K, yaitu sebesar 1, dan V2 adalah N-K-1. Tadi sudah ya, N-K-1, 8. Kenapa? N-nya 10, K-nya 1, dan dikurang 1, 8. Lihat 5%, lihat dua arah. Berarti F tabelnya sama dengan 0,05, dua arah, 1 dan 8. Ya, jadi ada rangkap-rangkap ya, 1 dan 8, dua arah. Ya, kita akan lihat tabel F-nya. Ya, nanti saya akan kirim ya, tabel F-nya juga saya akan kirim. Ya, tabel F itu di urutan buku saya di bawah T. Ya, ini kita lihat. Ini saya sudah buatkan sesimpel mungkin, teman-teman. Seenak mungkin. Jadi di sini ada batas atasnya 5%, ini yang bagian atas ini 5%. Ini bagian bawah 1%. Berarti lebih mendekati ke arah akurat sekali ya. Jadi alfa 5% itu kesalahan seperti biasa ya, toleransinya 5%. Kalau 1% makin kecil tingkat kesalahannya. Berarti tingkat kebenarannya makin besar. V1-nya tadi berapa? 1. Berarti lihat ini 1. V2-nya berapa? Lihat 8. Nih, teman-teman. Ini V1 pembilang atau tadi V1-nya 1 karena variabel bebas kita 1 dan variabel penyebutnya V2 kita adalah N-K-1, 10 dikurang 1 dikurang 1 adalah 8. Berarti lihat 1 titik garis 8. Hasilnya berapa ini? 5,32 ya. Ini nanti untuk uji F-nya harus lebih besar dari 5,32 ya, hasil F kita ya. Nggak usah diingat lagi yang tadi, yang T beda. Kalau T kan tadi lebih kecil jelas 4, sekian ya. Ini kita membuka baru dengan tabel F 5,32 ya, karena lihat 1 dan 8. Oke. Oke, 5,32 ya, fix ya, ditulis dulu 5,32 di whiteboard. 5,32. Nah, ini yang jadi pegangan nanti kita 5,32. Ya. Nah, dicatat dulu aja deh lebih enaknya. Nanti kalau lupa ada oret-oretan 5,32-nya. Oke. Sekarang kita menyusun F-nya ya. Tabelnya secara statistik ujinya ya. Tidak terlalu sulit, tidak sesulit yang T ya. Tapi tabelnya banyak ya, tidak sesulit yang T, tapi tabel garis-garis kotaknya banyak ya. Tapi rumusnya hanya 2 sebenarnya. Ya, oke, kita akan lihat aja dulu ya statistik ujinya, uji F. Ya. Kita langkah pertama membuat dulu yang namanya sumber variasinya. Tabel sumber variasi. Ya, ini ada dari regresi, ada dari error, atau kalau di bahasanya residual dan total. Garis-garis aja. Nah, ini sebelahnya kita buat DK atau degree of freedom atau derajat kebebasan sama saja. Ya, rumusnya K dikurang 1. K aja rumusnya, maaf saya jadi lupa. K. Berarti dalam hal ini 1 ya, teman-teman, karena variabel bebas. Oke. Nah, totalnya gampang, N-1. N-1. Maaf. Error lagi, N-1 untuk total. Berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, ini tengah-tengahnya N-K-1. 10 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 8. Di total 9 ya, sama ya. Oke. Nah, kita paling gampang mengisi bagian regresi dan total. Errornya tinggal mengikuti sisanya. Oke. Nah, sebelahnya adalah tadi saya bilang jangkauan kuartil atau sum of apa ya tadi kalau di SPSS sum of square lah namanya, jangkauan kuartil Indonesianya.
Ya, rumusnya cukup mudah, teman-teman. Ini karena regresi berarti ini JK-reg ya, JK regresi. Saya singkat JK-reg sebenarnya boleh. Ya, sama dengan beta atau B sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N. Ya, oke. B-nya berapa? Sigma XY tadi berapa? Sigma X kali sigma Y-nya berapa? B-nya tadi 5283 ya. Kalau masih ingat XY-nya tadi 1394 atau 49, 94 ya. Dikurang 115 dikali 120 dibagi 10. Ya, ini 115 kali 120 dulu baru dibagi 10 ya. Oke, baru dikurang 1394. Bagi 10, 1380 ya. Oke, pasti mendekati si ini ya. Ini hasilnya mendekati ya, 1380. Oke, tinggal dikalikan saja ya 5283 kali pengurangan itu. 0,283 dikali pengurangan antara 1394 dengan 1380. Kurung tutup. Hasilnya adalah 73962. Ya, saya pakai merah. Warna yang lebih terang 7,3962. Oke. Ya, ini JK-nya ya, JK regresinya. Berikutnya JK total dulu, teman-teman. Ya, paling gampang ini rumusnya nggak susah, sigma Y kuadrat ya per min sigma Y dikuadratkan dibagi N. Sigma Y kuadratnya tadi 1450 ya, saya masih ingat sekali, dibantu teman kalian. 120 dikuadratkan dibagi 10. 1450 dikurang 14400, 14400 ya dibagi 10 ya. Berarti berapa? 1450 dikurang 1440. 1450 dikurang 1440. Hasilnya adalah 10. Tadi sama dengan SPSS-nya 10 seingat saya. Berarti tengahnya gampang nih. JK errornya gimana? Tinggal kurangkan antara 10 dengan 73962. Oke. Gampang ya. 73962. 26038 ya. Oke, hitung dulu RJK reg-nya sekarang ya. RJK atau rata-rata dari JK. Baru nanti F di sebelahnya. Oke. Nah, oke, yang dihitung dua ini teman-teman. Jadi 7 caranya RJK reg ya gampang ya. Caranya berarti JK reg dibagi dengan DK. Berarti berapa nih? 73962 dibagi 1 ya, tetap 73962. Dan yang tengah menjadi berapa? 2,6038 dibagi 8. Ya gampang, ini dibagi dengan sebelahnya, kolom sebelahnya. 26038 dibagi 8. Hasilnya 3255. Ya, warna biru saja gantian. 3255. 3255. 3255. 3255 betul. Nah, F-nya dari mana teman-teman? Membagi dua ini. Berarti F-nya didapat dari 73962 dibagi 3255. Sama dengan berapa? Ya. 73962 dibagi 3255. Hasilnya sekitar 22. Ya, tadi juga di SPSS hasilnya kalau nggak salah ya 22-an lah. 22,7226. Ya, 227266. Ya. Oke. Itu dibandingkan dengan siapa? Dengan 5,32 tadi.
ya. Kita lihat hasil SPSS-nya, apalah 227226 atau berbeda sedikit, sepertinya kalau ada perbedaan tidak terlalu jauh, masih di 22-an. Nih, beda dikit ya. 7226 ya. Tadi kita 7226. Ya, bedanya cuman desimal belakang ya lah gitu ya. Tapi 72-nya tetap sama. Ya, 7226. Ya, 266 malah kelebihan kita. 7266 di SPSS 725. Kayaknya angkanya bagus banget gitu. 725. Ya, di SPSS kita 7266. Ya, lebih dikit. Ya, tapi 72-nya tetap sama, ya. Itu teman-teman, hasilnya sama baik kita menghitung manual maupun menghitung dengan cara SPSS. Ya, oke. Whiteboard-nya saya buka dulu. Berarti tahap terakhir adalah membandingkan ya. Tahap terakhir adalah perbandingan. Tahap keempat F hitung atau statnya dibandingkan dengan F tabel, kalau lebih besar H0-nya, H1-nya diterima. Berarti 727266 5,32. H1-nya diterima. Berarti kesimpulannya adalah sama ya. Uji T dengan uji F-nya menandakan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pengajaran dengan kepuasan mahasiswa. Oke, selesai materi hari ini. Ya, cukup panjang ya rumusnya, terutama di uji T-nya ya. Sebenarnya paling enak uji F-nya sih ya. Uji T-nya harus menghitung sampai 3 langkah SYX, SB, dan T-nya sendiri. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Nanti saya kirimkan untuk tabel F-nya ya. Minggu depan adalah bahan kita yang terakhir ya. Senang banget kalau bahan terakhir. Minggu depannya lagi adalah kisi-kisi. Ya, saya tidak akan mengajarkan uji ANOVA yang benar-benar ANOVA karena lebih rumit lagi secara perhitungan ya. Uji ANOVA yang benar-benar ANOVA itu artinya sebenarnya ANOVA itu uji perbedaan lebih dari 2 sampel bebas. Kemarin kan ada independen ya. 2 minggu sebelum dari sekarang independen sampel itu kan cuma 2 kelompok sampel ya. Nah, kalau ANOVA sebenarnya itu menguji perbedaan lebih dari 2 sampel, ya gitu. Tapi saya tidak ajarkan karena nanti tidak ada kisi-kisi, nggak keburu waktunya. Minggu depan kita akan bahas seperti 2 minggu sebelumnya, yaitu independent sampel dan pair, tapi kondisinya ketika data tidak normal. Ya, kenapa saya ajarkan? Karena seringkali data yang kita uji pada saat skripsi datanya tidak normal. Akhirnya kita bisa selesaikan dengan metode uji non parametric test. Ya, khususnya kalau nanti teman-teman ada yang mau mengambil konsentrasi keuangan, itu akan dipakai ketika data dari bursa efeknya atau data dari perusahaan-perusahaan yang dipilih tidak normal, maka bisa menggunakan uji non parametric test. Saya ajarkannya ke kalian hanya yang sering dipakai ya. Jadi nanti kalau ada yang terlewat yang tidak diajarkan ya mohon maaf karena belum pernah dipakai untuk skripsi juga. Jadi saya ajarkannya sesuai dengan apa yang sering digunakan pada saat ujian skripsi atau pada saat semester skripsi. Ya, oke. Ya, Feby silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak mau bertanya untuk Boleh. yang tabel F tadi. Tadi ya. kan tulis itu alfa 5% sama alfa 1%. Betul. Iya. Nah, kalau misalkan alfanya bukan 5% sama 1% itu gimana, Pak? Oke. Ya, secara ketentuan tabel itu ada 10%, tapi 10%
saya tidak pernah pakai, jadi saya pakainya hanya 1 dan 5. Jadi pasti soal ujiannya atau soal kalian nanti skripsi, biasanya gunakannya hanya 5%. Kalau 1 kan terlalu terlalu kaku atau nanti terlalu strict lah gitu. Jadi umumnya kenapa ditabel hanya 1 dan 5, karena umumnya itu secara ilmu sosial hanyalah 5%. Ya kedokteran pun ya, saya pernah bantu anak kedokteran skripsi itu 5% tetap. Padahal kedokteran kan takut ya kalau ngasih obat salahnya tuh 5%, serem juga gitu ya. Tapi kenyataannya dia masih menggunakan ilmu statistik 5%. Ya, harusnya sih 1%, bahkan 0% dong kesalahannya dong kedokteran. Tapi pas saya tanya pakai 1%, enggak, pakai 5%. Jadi pasti nanti soal ujiannya 5% sih. Ya, jadi kalaupun tidak diketahui di soal ujian, anggap 5% ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak diketahui di soal itu dianggap 5% ya, karena idealnya itu 5%. Itu aja. Ada lagi pertanyaan yang lain, Feby? Cukup terjawab ya? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup pusing di saat kalian akhir tahun tapi dapat materi yang wow banyak gitu ya. Makanya saya tidak mau kasih tugas, nanti kisi-kisi aja ya, dikisi-kisi nanti latihan soal bersama saya, nebak soal apa gitu ya, setelah itu dikerjakan ya, dikerjakan secara mandiri ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, pas 1 jam lebih sedikit. Oke, cukup. Meci mungkin mau bertanya? Enggak. Oke. Cukup, Pak. Cukup, iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, dan saya juga titip untuk mengucapkan dulu selamat tahun baru Masehi 2022. Semoga nanti di tahun yang baru kita bisa tatap muka secara offline ya, secara luring. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita semua ya sebenarnya. Gitu. Ya. Oke. Saya sudahin Zoom hari ini. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya izin.